Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Chandra Agustin dengan NIM 2011 050228, kelas Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memberikan tanggapan terkait video yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, LCMEI, dengan judul Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. Nah, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah yang mengatur belanja dan pajak negara yang berdampak pada kondisi ekonomi secara makro dengan cara menaikkan atau mengurangi pendapatan suatu negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dan tujuannya diharapkan yang dimaksud ini yaitu contohnya adalah mengurangi tingkat pengangguran ataupun mencapai tujuan ekonomi yang sudah ditargetkan sebelumnya. Kebijakan fiskal juga mempunyai tujuan untuk menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi, mencegah tingkat pengangguran, stabilitas harga, mendorong laju inflasi untuk meninggikan keadilan sosial. Dan kebijakan fiskal dibagi menjadi dua jenis, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan output perekonomian. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi output perekonomian. Dan ada 4 komponen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan perpajakan, yang kedua kebijakan keuangan, yang ketiga kebijakan investasi dan disiventasi, yang keempat ada pengelolaan hutang surplus. Selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu anggaran belanja seimbang, yang kedua pembiayaan fungsional, yang ketiga anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, yang keempat anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, yang kelima stabilitas anggaran otomatis, yang keenam pengelolaan anggaran. Dan ada juga fungsi dari kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM, yang kedua mengoptimalkan kegiatan investasi, yang ketiga alokasi, yang keempat distribusi, yang kelima stabilitas, yang keenam pembangunan. Nah, selanjutnya ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibedakan berdasarkan tingkat produktivitasnya. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Dan ada juga fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Kemudian ada juga instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, jizyah. Jizyah adalah hak yang diberikan Allah kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam. Yang kedua yaitu ghanimah. Ghanimah adalah harta yang diperoleh dari musuh Islam melalui peperangan dan pertempuran yang dimana pembagiannya diatur oleh agama. Yang ketiga yaitu fai. Fai adalah harta musuh yang diambil umat Islam tanpa melalui pertempuran. Yang keempat yaitu zakat. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu kharaj. Kharaj adalah hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non-muslim. Selanjutnya nawaib. Nawaib adalah pajak khusus yang dibebankan pada kaum muslim yang kaya raya dengan tujuan menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Yang terakhir yaitu ada amwal fardhu. Amwal fardhu adalah berasal dari benda kaum muslimin yang meninggal tanpa waris. Sekian itu saja tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.